Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw dhalla wa zilla wa zalla wa adlima wa udlama wa jahla yujala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin hafizakumullah, saudaraku mitra muslim yang insyaallah dijaga, dibimbing, diberi berkah, diberi rahmat oleh Allah rabbul alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam. Terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah rabbul alamin. Dengan selalu lisan ini berucap sebagai wujud rasa syukur kita kepadanya dengan kalimat terbaik kita. Terutama di pagi hari ini, ucapkan kalimat terbaik kita, hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua tentu salam, salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan juga memberikan ucapan terbaik kita sebagai wujud rasa cinta kita kepada Rasulullah, sebagai wujud perintah dari Allah, yaitu salam dan salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam salawat kita diterima sebagai amal soleh, rasa syukur kita juga menjadi bagian dari amal soleh, dan itu bisa menjadi wasilah dapatnya kita syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatuddin hafizakumullah, mitra muslim ya, insyaallah dijaga, dibimbing sama Allah rabbul alamin, melanjutkan kajian kita motivasi spirit dari surat Al-Falaq, satu surat yang amazing. Surat ini bergandengan dengan surat An-Nas, yang insyaallah setelah ini selesai kita lanjut ke An-Nas. Karena kalau membahas surat Al-Falaq, maka saudara kembarnya ini harus juga dibahas, saudara kembarnya juga harus digali spiritnya, karena namanya sudah menjadi satu, Al-Mu'awwidzatain. Memang ada juga nama surat Al-Falaq, ada juga nama surat An-Nas sendiri-sendiri, tapi lebih sering penggunaannya itu adalah Al-Mu'awwidzatain, yaitu surat yang memberikan perlindungan kepada pembacanya ya, dan kita diminta untuk berlindung kepada Allah rabbul alamin. Dan nama Allah di sini disebut dengan istilah Rabbil Falaq. Allah berfirman, "Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad." Yang kita kemarin sudah bahas ini kan, bahwa pada pertemuan pertama, "Qul a'udzu bi rabbil falaq." Al-Falaq, Rabbil Falaq, Tuhannya Al-Falaq, Tuhan yang menguasai Al-Falaq. Al-Falaq itu adalah bagaimana membelah antara duka dan kesenangan, kebahagiaan, antara malam yang gelap dengan munculnya cahaya pagi. Itu bisa menjadi tamsil, perumpamaan bahwa Al-Falaq itu adalah menenggelamkan yang namanya kesedihan dengan memunculkan yang namanya kebahagiaan. Itu Al-Falaq. Dan kita diminta untuk berlindung kepada Tuhan Al-Falaq. Terus kemudian kita juga diminta berlindung dari apa? Setelah kita berlindung kepada siapa? Yaitu Allah Azza wa Jalla Jalalu, Rabbil Falaq. Nah, permohonan perlindungan kepada Allah Rabbil Falaq ini dari apa? Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq, yaitu dari kejahatan makhluk Allah. Ini umum, bisa dari kalangan makhluk halus, atau dari kalangan manusia, atau dari kalangan binatang, atau dari kalangan apapun yang berbahaya. Itu yang dimaksud dengan min syarri ma khalaq.
Memohon perlindungan dari kejahatan, keburukan apa yang telah diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin. Yang menarik saudaraku mitra muslim hafizakumullah adalah di samping berlindung dari kejahatan makhluk, ternyata Allah sebenarnya kan sudah cukup itu kan. Min syarri ma khalaq, Mas Nasir ya. Sudah cukup sebenarnya. Karena semuanya sudah al-jami' masuk di situ, kumpul semua di situ. Min syarri ma khalaq. Bahwa kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk. Itu sudah masuk semua. Kejahatan makhluk ini ya ada bangsa jin, ada bangsa manusia, ada bangsa di luar keduanya, misalnya bahan-bahan yang membahayakan kita, binatang dan lain sebagainya. Masuk semuanya. Tapi ternyata ada perincian yang lain dari Allah Rabbul Alamin. Min syarri ghasikin idza waqaba wa min syarri naffasati fil uqada wa min syarri hasidin idza hasada. Jadi ada 3 lagi itu. Karena itu terkenal, ada beberapa juga yang menyatakan di samping berlindung dari kejahatan makhluk, lebih khusus lagi berlindung dari 3 kejahatan yang spesifik selalu mengganggu kehidupan manusia, dan itu disebut secara khusus oleh Allah Rabbul Alamin. Yang pertama, min syarri ghasiqin idza waqaba, yaitu dari kejahatan malam idza waqaba, ketika udah masuk. Artinya udah gelap banget, perkiraan sekitar jam 11 malam ya, itu ghasik itu malam yang pekat tuh, ghasaqah, dari kata ghasaqah itu malam yang pekat. Malam yang pekat idza waqaba, kalau udah masuk. Malam yang pekat kalau udah masuk, itu sekitar jam 11-an malam. Wah, itu kita diminta secara spesifik berlindung dari yang pertama ini. Karena yang namanya kejahatan malam itu justru sering terjadi kan. Ada pembegalan, ada pencurian, itu kan malam hari itu. Rata-rata malam hari. Dan kita diminta untuk berlindung. Itulah kenapa dianjurin kalau kita lagi melakukan perjalanan malam, sering-seringlah baca ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Misalnya kadang-kadang Mas Nasir, kita ini disesatkan oleh Google Map. Malam hari lagi itu kan ya. Ternyata masuk gang-gang kecil yang, atau bahkan bisa masuk hutan. Sering viral-viral itu kan ya. Kok tiba-tiba masuk di hutan ya. Ya itu bacalah ini, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Ada kejahatan yang kadang-kadang tidak terlihat. Ya, dan yang menarik, kita semua tahu kan, mitra muslim, tidak semua malam itu jahat. Buktinya kita disuruh bangun malam sama Allah Rabbul Alamin, ya enggak? Jadi justru malam itu baik untuk munajat sama Allah. Karena Allah lagi turun di sepertiga malam. Lagi turun di sepertiga malam. Orang bangun malam, tengah malam dia bangun, ya enggak? Kemudian dia berdoa kepada Allah, dia munajat. Wah, itu keren. Inilah kenapa rahasianya di situ disebut syar. Karena tidak semua gosak, tidak semua gosik, tidak semua malam yang pekat itu jahat. Makanya disebutkan kejahatannya. Min syarri ma khalaq. Berarti kalau ada min syarri ma khalaq, ada min syarri ghasiqin idza waqab. Kalau ada syarri ghasiq, bisa ada khairi ghasiq. Gitu kan. Ada kebaikan dari malam yang pekat. Ya, saat kita bangun malam, ya enggak, munajat kepada Allah, wow, itu keren tuh. Ini rahasianya kenapa ada kata syar di situ, karena tidak semua malam itu ada kejahatan. Bahkan ada malam yang penuh dengan kenikmatan, kita munajat kepada Allah Rabbul Alamin. Yang kedua apa? Yang kita minta perlindungan dari 3 kejahatan. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Itu kejahatan dari nafasat. Nafasat itu dari kata nafasah. Nafasah. Jadi nafasah itu meludah tapi nggak keluar air ludahnya, itu namanya nafasah. Buh ya. Itu namanya nafasah.
Nafasat yaitu tukang ngeludah. Nah, kalau itu dianggap sebagai tak di situ, alif tak di situ sebagai muannas, jamak muannas, maka ini bisa jadi ini menyangkut perempuan. Dan ini kalau dikaitkan dengan asbabun nuzul juga, memang yang berkaitan dengan yang menyihir Rasulullah itu anak-anak Labid, itu kan ya, dari kalangan Yahudi, anak-anak perempuan Labid itu yang memang nafasat, yang suka nyembur ya. Kalau bahasa kita nyembur untuk menyihir orang, nyembur untuk ngobatin orang kan gitu, nafasat. Nah, di sini saudaraku, fil uqad, semburnya di mana? Nyemburnya di mana? Nyemburnya itu fil uqad. Uqad itu jamak daripada uqdah. Uqdah itu buhul. Buhul itu kayak begini nih. Jadi mengikat tali itu namanya buhul. Nah, itu biasanya rambut terus diikatkan, dibuat ikatan uqdah, uqad, terus bubu disembur gitu kan. Nah, seperti itu tuh namanya sihir. Dan ini dari ayat ini motivasi kita spirit bahwa kita harus hati-hati bahwa ada sihir dan itu diakui gitu kan. Al-Quran dari ayat ini atau dari surat ini mengakui tentang sihir, mitra muslim. Ingat ya, mengakui tentang sihir, bukan mengajarkan sihir. Mengakui sihir dan Allah memberikan treatment bagaimana menghadapi sihir. Allah memberikan treatment bagaimana menghadapi sihir. Makanya kalau baca trikul itu, maka dasar yang paling utama dalam menghadapi sihir adalah tauhid kepada Allah, yaitu mengesahkan Allah Rabbul Alamin. Tidak boleh mensekutukan Allah. Kalau kita menghadapi sihir sudah mensekutukan Allah, tidak akan pernah kita bisa menghadapi sihir itu. Di sini saudaraku mitra muslim, hafizakumullah. Ini ayat ini luar biasa, disuruh berlindung kita kepada Allah dari sihir-sihir itu kan. Maka ada istilah ruqyah, Mas Nasir ya. Ada istilah ruqyah. Ruqyah itu sistem pengobatan yang menggunakan kalimat-kalimat thayyibah. Kalau kita kalimat thayyibah ya. Kalau yang lain kan bisa mantra-mantra itu kan. Mantra itu sendiri selama tidak melanggar syariat, boleh-boleh saja itu berdasarkan nas-nas syar'i. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ahli ruqyah di zaman jahiliyah, namanya Auf bin Malik radhiyallahu anhu, kala berkata, kunna narqi fil jahiliyah, kita ini sering ruqyah ya. Ruqyah itu nyembur, ngobati dengan nyembur itu. Faqulna ya Rasulullah kaifa tara bidzalik, gimana pendapat engkau ya Rasulullah dengan ruqyah itu? Faqala, maka Nabi menjawab, a'ridu alayya ruqakum, coba kasih tahu ke saya kayak apa model ruqyah kalian. Maka Nabi menjawab, la ba'sa bir ruqyah, enggak apa-apa dengan ruqyah itu, malam takun syirkan, selama tidak ada unsur kesyirikan. So, mitra muslim, ini baru yang kedua ya. Bagaimana kita menghadapi sihir-sihir itu, dan itu diberikan treatment, yaitu berlindung bi Rabbil Falaq. Dan di antara ayat-ayat ruqyah, surat-surat ruqyah itu banyak. Ya, di antaranya adalah trikul itu, saudara. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dah baca itu saja insyaallah selesai itu sihir itu. Ini sudah ada yang menyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mariam di Surabaya, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Ini Ustaz, saya tuh punya teman ya. Dia tuh punya toko di pasar. Usahanya tokonya itu banyak sekali, enggak sedikit. Tapi senang sekali Ustaz kalau pergi ke dukun. Mendolimi Allah, musyrik. Padahal juga haji, sholat, zakat juga, puasa juga. Itu bagaimana Ustaz? Apa ibadahnya itu, apakah bisa diterima yang seperti itu? Kalau saya ingatkan, kan katanya gini, sok pinter keminter gitu Ustaz. Jadi kadang saya tak lihat aja Ustaz, tapi saya pernah juga dipaksa. Kamu belum tahu bagaimana di sana. Terus saya sama suami saya itu berunding, tiap ke rumah saya itu, tiap ke toko saya itu ngomongnya gitu. Terus saya sama suami saya, ayo coba diikuti, laupo sinang kono itu. Akhirnya saya mbak suami itu ikut Ustaz ke sana ya. Ternyata apa Ustaz yang dilakukan itu?
ngobong kemenyan, di atasnya apa itu lempengan foto itu ditoto gitu, di bawah pohon kemuning itu Ustaz. Habis itu saya diajak ya, tapi saya nggak ikut apa-apa, cuma kepingin aja. Kenapa? Tiba-tiba saya diginikan, ibu ini warungnya ibu ini sepi, warungnya ibu ini sudah ditutup sama kain hitam. Ibu harus bandaan ya pakai apa itu ayam temani katanya gitu. Saya diem gak jawab gak apa. Terus pulangnya di mobil itu teman saya bilang gini, banyak ono meneh wonge nang omamu, tak dibondol tak bandani gitu. Sampai rumah itu saya itu dibawain kul buntet itu Ustaz 3 banyaknya. Belum sampai buka toko itu kul buntet saya masukkan di kot semuanya. Iki dan wong iki wis gak kena dituruti. Macam-macam lagi itu Ustaz. Terus tembok kapan hari gitu dapat kira-kira 1 minggu orangnya datang ke rumah. Terus orangnya bilang gini, wong cuek tak parani gak ngreken. Penerangannya Ustaz, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Maryam di Surabaya. Dan berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodikun, Nikrian, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodikun. Berkenaan dengan kejahatan ini dan kejahatan termasuk di malam hari itu kenapa seperti santet, tenun, itu kan sebuah kejahatan. Tapi ada orang Jawa bilang gini, kejahatan yang seperti santet, tenun itu kalau sudah melewati lautan, dari neus ngeliwati segoro itu nggak bisa. Itu bagaimana itu? Itu pandangan orang-orang Jawa, perkataan yang begitu itu. Terus ada sebuah kejahatan, apakah bisa dikatakan kejahatan atau tidak? Kalau sudah ada waktu pilkada itu bagi-bagi duit, itu bagaimana yang kejahatan yang begitu itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum masuk ke bidik suara gitu ya, juga berdoa kepada Allah dengan doa ini. Pak Sodiko, terima kasih sudah bergabung. Dan berikutnya satu lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida ya di Bangkalan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida, monggo. Ustaz, kalau misalnya kita ini sudah ada yang sudah kena sihir gitu atau santet gitu, misalnya kita ini sudah kita sudah berusaha untuk menghilangkannya, tapi sulit untuk menghilangkan sihir ini dari kita ya Ustaz. Terus akhirnya kita ini pengen tahu siapa sih sebenarnya yang melakukan hal ini. Kita rajin bangun malam, sholat hajat, terus di situ kita memohon kepada Allah, pengen tahu siapa yang melakukan ini sebenarnya. Dan setelah kita selesai sholat, kadang tertidur sebentar, di situ datang sebuah wajah ya Ustaz. Apakah itu bisa, kalau memang itu dapat dalam mimpi itu, apakah itu bisa dibenarkan ya Ustaz menurut agama ini? Kalau yang wajah tadi itu Ustaz. Maksudnya itu orangnya gitu yang berbuat buruk ini jahat kepada kita ya? Iya Ustaz. Apakah itu bisa dibenarkan? Ya kan kita takut ya berutun gitu kepada orang, karena itu kan barang nggak nyata gitu kan. Pencerahannya kita, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida di Bangkalan, terima kasih sudah bergabung. Kita coba jawab dulu Ustaz ya. Ya, yang pertama tadi saya nggak nyatet Mas Nasir. Kalau yang pertama tadi ini diajak ke dukun ya, supaya toko laris. Kemudian tidak mau tadi untuk melakukan suruh oleh dukunnya karena tidak tertarik. Baik. Nggak dijawab dulu pertanyaan, apa langsung saya jawab ini? Telepon? Oke, ada telepon lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Aan di Surabaya, silahkan.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, monggo. Ya ini jadi saja mau tanya, tapi bukan tentang sihir ya Ustaz, tentang bangun malam. Ini Ustaz, kan kalau orang yang sudah lewat umur, maksudnya sudah banyak umur kan sulit ya untuk tidur malam itu, maksudnya untuk bangun untuk tidur terlalu lama. Jadi gini, misalnya kalau jam 2, jam 1, seperti alarm gitu, jam pasti terbangun sendiri. Nah, saya gini, kalau yang saya tanyakan, kalau misalnya terbangunnya itu jam 2 itu kan masih belum, masih di tengah, bukan seperti jam malam. Itu misalnya daripada saya tidak ngantuk lagi, terus mau saya pakai untuk sholat atau baca Quran, menghafal, itu lebih baik mana saja, menghafal apa baca Al-Quran, menghafal atau sholat. Karena begini, kalau sholat itu kan lagi wudhu, jadi mau ke kamar mandi itu masih asar-asar, masih dingin, sehingga saya milih membaca Quran, menghafal. Tapi bagaimana menurut Ustaz? Allah itu marah apa tidak kalau sholat baca Quran yang saya dulukan, tapi sholatnya saya dulukan. Kan ya dua-duanya untuk Allah itu. Quran juga ada Allah, sholat juga. Bagaimana Ustaz yang terbaik? Menurut Ustaz atau menurut Allah itu lebih senang yang mana? Mendahulukan sholat apa mendahulukan baca Al-Quran? Menurut Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Aan. Baik, kita coba jawab satu persatu ya pertanyaan tadi sebelum jeda. Yang pertama diajak pergi ke dukun, kemudian yang kedua tadi Pak Sodikun menyampaikan ada istilah begitu ya, kalau di sini itu santetnya kalau udah melewati laut udah nggak bisa gitu. Apa nggak nyampai gitu jinnya gitu ya, kalau melewati laut. Dan kemudian tadi Bu Ida di Bangkalan, kalau misalnya kita berharap kepada Allah ditunjukkan siapa yang mengirimkan kejahatan atau sihir ini, kalau tahajud, ketiduran, kemudian ada bayang wajah gitu yang datang ya, apakah itu orangnya gitu. Bu An di Surabaya, jadi kalau sudah jam 2, jam 3 kebangun gitu ya, baca Quran kah atau menghafal Al-Quran atau sholat gitu ya, karena kalau sholat tadi harus ke kamar mandi, kemudian mungkin juga dingin, malas dan lain sebagainya. Ya, Ustaz. Baik, pertama Ibu Mariam ya, bahwa harus dipastikan, dan tadi Bu Mariam cerita begitu detail gitu kan, benar-benar pasti gitu kan ya. Jadi begini maksud saya, Bu Mariam dan mitra Muslim, kita jangan terlalu mudah menuduh seseorang telah bermain dukun, karena kan resikonya kita menyatakan dia telah berbuat syirik kepada Allah Rabbul Alamin itu. Jadi tapi apa yang tadi dikisahkan oleh Bu Mariam memang mengarah ke sana, memang. Maka hal seperti itu sudah tentu yang harus dilakukan, pertahankan dulu akidah panjenengan, jangan sampai kemudian mengikuti arus gitu kan, atau malah tercebur ke dalam arus seperti itu. Terus yang kedua, ya sebagai seorang muslim ya kan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Tetap itu adalah saudara panjenengan yang harus dirangkul, yang harus didakwain, yang harus dinasehatin, yang harus diberikan wasiat-wasiat kebaikan. Ya kalau ibu tadi semangat untuk mengajak untuk berbuat yang syirik tadi, maka sudah pasti jenengan harus juga lebih semangat atau minimal sama semangatnya untuk mengajak ibu itu ngaji, untuk ngajak ibu itu pergi ke kiai gitu kan, pergi ke ulama itu kan ya, yang benar-benar bisa memberikan pencerahan gitu kan. Kalau jenengan nggak bisa memberikan pencerahan, itu yang kedua yang harus dilakukan ya. Terus yang ketiga yang harus dilakukan ya mitra Muslim, Ibu Mariam, ya itu tadi, berdoalah kepada Allah Rabbul Alamin, seringlah baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kan lengkap ya bacaannya. Dan kalau bisa doain itu saudara-saudara kita yang mungkin lagi futur ya, lagi mengalami penurunan kualitas keberimanan. Ya meskipun ahli ibadah dan lain sebagainya, tapi kalau sudah jatuh kepada perbuatan syirik, maka ibadah-ibadahnya itu mardud ya, ibadahnya itu kan tertolak, karena pangkal atau dasar dari sebuah amal soleh itu adalah alladzina amanu, adalah orang-orang yang beriman.
Dan salah satu yang merusak keimanan itu adalah ketika bersekutu dengan kesyirikan atau bersekutu dengan setan untuk melakukan sebuah kesyirikan. Itu kurang lebih jawaban saya, Nji. Yang kedua, maaf Pak Sodikun ya, jadi saya bukan ahli sihir yang, maaf maksud saya bukan bukan orang yang paham tentang sihir secara mendalam ya. Saya memang pernah dengar kayak begitu Pak Sodikun. Jadi kalau udah keluar, misalnya yang dikenanya di Kalimantan, kalau udah keluar ke mana, ke Jawa itu, itu sudah agak kena sihir. Ya, saya berpikir begini Pak Sodikun, ana inda dzanni abdi bi, aku mengikuti keyakinan hamba. Kadang-kadang sugesti itu bermain ya, dan itu memang dinas sama Allah, dinas sama Rasulullah. Memang sugesti itu benar. Ya, itulah kenapa ada ulama-ulama itu kalau ada orang yang minta doa kepada kiai atau kepada ulama, terus kiai itu ngomong begini, ya mudah-mudahan sesuai dengan sugestimu Allah mengabulkan. Itu bahasa yang bagus itu kan, karena kita ini bermainnya itu karena di drive itu ya, disetir diarahkan oleh kekuatan pikiran. Jadi kalau kekuatan pikirannya menyatakan nanti kalau keluar dari pulau ini nyebrang laut sihir akan hilang, itu insya Allah bisa hilang, benar itu kan. Bukan karena nyebrang lautnya, tetapi keyakinan itu. Nah, alangkah baiknya kalau keyakinan itu, Mas Nasir Mitra Muslim, itu didasari oleh ayat-ayat Al-Quran. Maksud saya dengan bacaan-bacaan Al-Quran, yakin bahwa dengan Qul a'udzu birabbil falaq itu bisa lenyap itu. Insya Allah. Kadang-kadang orang baca Qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq, tapi ya nggak keluar-keluar tuh sihirnya itu kan, masih tetap ke sihir. Ya karena itu tadi, kurang yakinnya itu saja. Wallahu a'lam. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang Bu, siapa tadi yang ketiga itu? Tiga adalah Bu Ida. Iya, Bu Ida ya. Mengetahui orang yang menyihir ya. Menurut saya tidak perlu. Sekalipun itu boleh-boleh saja ya kan. Sekalipun itu boleh saja. Enggak perlu. Kenapa? Karena hati kita ini ya, rapuh kadang-kadang. Kalau udah menyangkut kebencian kepada seseorang, dendam itu rapuh. Bahkan seringkali ketika ada orang yang konsultasi sama saya terus menyatakan, Ustaz saya ini sudah dapat pengetahuan bahwa yang nyihir saya begini-begini. Saya bilang sudah diem, nggak usah, nggak perlu tahu juga itu kan. Yang penting bagaimana kita menolak sihirnya. Karena apa? Nanti kita terbebas dari sihir, terkena penyakit hati. Apa itu? Muangkel, dendam. Dan setan itu pinter itu kan, halus banget. Akhirnya dendam, kita bisa melakukan hal yang sama gitu, untuk bisa menyelakai orang yang telah mensihir kita gitu kan. Jadi lebih baik tidak tahu. Soal kemudian mimpi apa enggak itu ya wallahu a'lam. Tetapi kalau memang dikhawatirkan juga permainan setan, Bunda. Jadi setan itu masuk ke dalam alam mimpi kita untuk mengadu domba kita. Jadi setan itu memang tugasnya bagaimana membuat manusia itu tukaran, membuat manusia itu bermusuhan, itu setan itu. Karena sejak awal kan manusia itu kan dibuat bermusuhan sejak Habil dan Qabilnya, nanti akan dibahas pada kejahatan yang ketiga itu. Dan yang terakhir Bunda Aan, mana pilih sholat baca Quran ketika malam hari. Jadi begini Bun, bahwa ada amalan yang sangat terkait dengan timing dan ada amalan yang bebas time-nya. Seperti membaca Al-Quran itu kan bebas time-nya, waktunya bebas. Jadi free time itu kapan saja boleh itu kita baca Al-Quran, kita ngafalkan Al-Quran itu anytime gitu loh ya. Berbeda dengan tahajud. Kalau tahajud gak bisa di siang hari, tahajud gak bisa di waktu duha itu kan ya. Tahajud itu ya ketika kita bangun tidur ya langsung sholat lah gitu kan. Itu satu. Yang kedua kan Rasulullah juga melakukan hal yang seperti itu gitu kan. Jadi langsung sholat itu Rasulullah kan begitu, munajat sama Allah kan. Insya Allah itu jauh lebih baik, jauh lebih afdal gitu kan ya. Ya memang baca, bukankah di dalam sholat juga baca Al-Quran? Dan ada kalanya baca sholat itu ya sambil ngafalin Bun, kan bisa dua-duanya kepake itu kan. Sholat iya, nanti setelah baca Al-Fatihah, jangan baca yang di murajaan itu, baca aja. Ustaz kalau pegang Al-Quran boleh pegang Al-Quran, tidak ada masalah, boleh pegang Al-Quran, itu baca. Ngapunten saya pribadi juga kadang-kadang ya untuk menjaga hafalan itu,
sholat malam terutama pada waktu bulan Ramadan, yaitu saya pegang Al-Quran. Pertama biar rokaatnya itu bukan rokaatnya yang panjang, tapi bacaannya itu yang panjang, mirip-mirip niru Rasulullah lah begitu kan, mirip-mirip. Kalau niru Rasulullah plek ya susah itu kan. Nah itu kan dua-duanya bisa kedapat Bunda Aan. Jadi ya hafalannya dapat, sholatnya juga nggak ketinggal begitu. Wallahu. Kita butuh berlindung kepada Allah dari 3 jenis kejahatan mitra muslim ya. Di surat Al-Falaq yang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, yang pertama berlindung dari kejahatan makhluknya secara umum ya, baru masuk ke tadi kejahatan di malam hari, kejahatan para tukang sihir dengan buhul-buhul yang mereka tiup, dan terakhir ini masih ada mitra muslim satu pembahasan lagi. Tapi waktunya sangat mepet ya, kita sapa dulu pendengar yang bergabung. Assalamualaikum. Suaranya kecil sekali, Bu Ana. Iya, silakan Ibu. Halo. Iya. Silakan. Kejahatan atau waktu dapat itu apa? Kalau banyak malah katanya orang-orang kan belak lagi dapat dalam apa sangat ada ayat Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ana terima kasih sudah bergabung. Kemudian Ibu Umi di Sedati juga menanyakan tentang melalui WhatsApp ya, Ustadz, bagaimana cara meruqyah bayi yang sawan di tengah malam. Oke. Terima kasih. Tadi Ibu Ana menyampaikan tentang sihir dan lain-lain ini bisa terjadi kapan saja begitu Ustaz, bisa jadi di siang hari ataupun juga di sore hari serta di malam hari. Tapi kenapa di sini spesifik begitu ya disampaikan di malam hari begitu, apakah memang lebih berat begitu yang terjadi kejahatannya, atau mungkin artinya sepanjang hari kan kita juga harus berlindung kepada Allah, masih gitu Ustaz. Ya, betul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bu Ana ya tadi ya, Bu Ana, bahwa memang kejahatan itu bisa terjadi kapan saja. Nah, Al-Quran itu memberikan gambaran yang istilahnya pada umumnya, pada umumnya. Seperti pembegalan atau perampasan atau kejahatan-kejahatan kriminal lainnya itu kan juga terjadi juga di siang hari. Tapi kebanyakan pada umumnya pembegalan, pada umumnya perampasan itu di tempat-tempat yang sepi dan di malam hari. Seperti itu ya, kebanyakan istilahnya itu. Sama dengan sihir. Dan kita semua tahu bahwa para dukun itu, para dukun-dukun sihir itu kan bekerjanya di malam hari. Tidak ada terutama nanti setelah maghrib itu. Jadi mulai bekerjanya setelah maghrib itu sampai malam itu kan. Wallahu a'lam, apakah memang ada ada keterkaitan dengan keilmuan sihir. Tapi memang Al-Quran ini menggambarkan fakta yang sering terjadi gitu kan ya, bahwa di malam hari itu seperti itu. Dan sejak awal kan memang ayat ini berbicara tentang masalah kejahatan malam, karena kita disuruh berlindung kepada apa? Rabbul Falak, yaitu Tuhannya Al-Falak, yaitu Tuhan yang memunculkan pagi hari supaya bisa orang itu menjadi tenang gitu kan. Dan yang mampu bisa memunculkan pagi hari, semburat cahaya kuning di ufuk timur itu muncul, itu kan sebuah kegembiraan bagi seseorang ya. Jadi begitu Bu Ana jawaban saya. Jadi memang Al-Quran itu tidak memastikan harus malam gitu. Maaf ya. Harus memastikan harus malam, tetapi itu menunjukkan kebiasaan saja bahwa memang di malam hari itu kejahatan terutama yang berkaitan dengan sihir itu sangat terjadi di malam hari itu. Kurang lebih begitu, wallahu alam. Tadi yang via WA gimana itu Mas? Iya. Anak kecil yang sawanan di malam hari begitu, apakah ada caranya untuk meruqyah? Iya. Jadi meruqyah itu bisa meruqyah diri sendiri, bisa meruqyah orang lain. Jadi kalau meruqyah orang lain itu ya sebagaimana Rasulullah itu juga pernah meruqyah, bahkan diruqyah itu kan ya. Jadi Rasulullah itu pernah diruqyah oleh Jibril itu kan ya.
Rasulullah pernah meruqyah anak kecil juga itu dibacakan ayat-ayat ruqyah, dibacakan ayat-ayat ruqyah, dibacakan ya. Kalau ibu bisa bitagoni bacanya itu di telinga anak, bacakan trikul itu, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, misalnya begitu kan ya. Dibacakan ayat-ayat thayyibah itu kan ya, itu insya Allah bisa meredam tangisan sang bayi itu kan. Kadang-kadang memang tangisan bayi itu juga bisa muncul dari ain ya, penyakit ain ini. Jadi kalau cuman penyakit ain, bahkan sering kali ya saya kasih tahu kepada teman-teman, kepada jamaah, jadi tolong kalau muji anak bayi, anak kecil itu jangan meninggalkan zikir kepada Allah. Misalnya nih, ada anak ya lucu banget itu, ganteng putih gitu kan, wih lucunya, wih gantengnya, nggak boleh kita ngomong gitu. Itu nanti bisa berpengaruh terhadap sang bayi, itu terkena ain itu. Itu kalau sampai anak itu sawanan, sampai anak itu demam, nangis, itu diantara cara pengobatannya adalah memandikan anak itu atau mengusap anak itu dengan air bekas wudhu atau mandinya orang yang menyebabkan ain itu yang dilakukan oleh Rasulullah seperti itu. Itu kan repot jadinya itu kan. Kita nggak tahu bisa. Kita nggak tahu yang mana gitu kan. Yang tahu nggak mau yang mana. Makanya kita kembali kepada ilmu saja gitu. Apa? Ya nek muji itu, muji anak, muji orang. Bahkan orang dewasa kalau dipuji pun, wih gantengnya. Itu langsung nggak boleh itu, karena nanti bisa jadi kena itu. Masya Allah, kul masya Allah saya. Ya ada orang yang muji kita itu, wih ya Allah Ustaz gini, kul masya Allah. Jadi harus zikir, harus disebut masya Allah supaya apa? Tidak kena ain, tidak kena sawan tuh sang bayi itu. Masya Allah lucunya ini, masya Allah gantengnya anaknya siapa? Gitu kan ya, masya Allah. Itu ada masya Allah, la haula wala quwata illa billah, zikirlah itu kan ya. Insya Allah sawan itu akan hilang. Demikian ya. Nah ini kayaknya tidak bisa saya selesaikan, nanti kita lanjut lagi. Mas Nasir, mohon maaf, jadi harus dituntaskan. Baru kalau ini sudah tuntas kita beralih kepada surat An-Nas. Masih ada satu pertemuan lagi tentang Al-Falaq ini, insya Allah pada pekan yang akan depan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi spirit yang luar biasa, motivasi yang luar biasa bagi kehidupan kita, sehingga kita benar-benar mendapatkan perlindungan yang maksimal dari Allah lewat ayat-ayatnya, lewat surat-suratnya, terutama Al-Mu'awwidzatain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.